Selamat datang di Ada Tawa. Ngomong bebas, tawa lepas. Bu Siti, udah sebulan gak kebakaran? Rumah ibu masih bagus. Kita ada promo loh, Bu. Kalau boleh tahu, abangnya berapa lama stand up? Setahun setengah. Oh, setahun setengah. Saya dong, sekali stand up langsung juara. Kalau komika keresahanmu ditertawakan. Kalau LC keresahanmu didengarkan dan disuguhkan minuman. Kak Satria masih enak. Mas Satria masih enak. Bang Satria ini loh. Manggil apa ngajak berantem ya kan? Pernah ada yang teriak, bangsat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya gue kasih pantun, boleh ya? Boleh ya? Boleh. Jalan-jalan ke Sumbawa naik kapal. Di sana mampir beli kain cendana. Ada Tawa sudah masuk episode final. Kita akan berikan tawa untuk seluruh keluarga Indonesia. Luar biasa. Kali ini kita kehadiran banyak sekali para finalis dari episode pertama sampai episode hari ini. Terima kasih yang sudah dukung channel ini dengan mensupport, men-like, subscribe, dan juga share ke semua sosial medianya. Dan kali ini kita kehadiran finalis yang cukup luar biasa. Kita sambut Rizky Damkar. Rizky, Ya. ini kan episode final. Terus gimana nih? Jangan tugas pakai seragam pemadam dulu ya. Siap. Ganti seragam Ada Tawa dulu. Oke, siap. Iya, ada kan? Ada. Oke, silakan saya kasih waktu ganti 3 jam. Oh, jangan 3 jam. Ganti dulu ya. Oke. Oke, ganti dulu baju. Yeay. Mana, Bang? Wah, ini baru Mana? bener. Ini bener-bener si jago merah. Ya. Lanjut, silakan. Rizky Damkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua kira edisi final masih bisa pakai seragam, ternyata harus pakai baju edisi final khusus nih Bang ya. Kemarin gue perkenalkan sebagai Power Ranger biru, tapi kali ini gue pakai baju merah. Udah tahu dong gue jadi apa? Pemain Liverpool. Kenalin Bang, nama gue Rizky Damkar. Dan jujur, gue tuh seneng banget bisa kerja di Damkar. Karena Damkar ini adalah cita-cita gue sejak gue kecil. Cuma waktu kecil, orang tua gue itu nggak ngizinin. Soalnya umur gue baru 2 bulan. Dalam kandungan lagi. Dan pertama kali gue masuk Damkar, gue nggak tahu apa-apa Bang. Pakai seragam biru, gagah. Kata gue mau lawan Persija nih. Ternyata enggak ya kan. Dan juga waktu pertama kali gue naik mobil Damkar, jujur, gue kaget Bang. Soalnya pas gue buka pintu, temen gue mencet klakson. Jadi kaget gue bener. Dan kerja di Damkar juga gue pikir setelah gue masuk Damkar, gue langsung turun yang namanya mademin kebakaran. Ternyata enggak. Gue harus belajar dulu yaitu teori segitiga api. Di mana teori ini ngajarin kalau kebakaran bisa terjadi karena terpenuhinya 3 unsur. Yang pertama oksigen, yang kedua bahan bakar, yang ketiga panas. Waktu latihan gue dihukum sama pelatih gue. Soalnya gue disuruh kasih contoh kan. Yang 3 unsur tadi oksigen, bahan bakar, panas. Gue kumpulin tuh. Oksigen, kayu bakar, bocah demam. Panasnya 39 lagi tuh. Dan selain itu juga gue belajar nanganin pemadaman api pakai karung basah. Waktu pelatihan gue berjalan lancar, api gue padamin. Pelatih gue nggak ngomel. Cuma dari jauh ada pemulung teriak, "Bang, karung gue itu!" Iya Bang, ini ngomong apa kata gue. Dan selain itu Bang, kerja di Damkar gue udah banyak nanganin kejadian laporan. Salah satunya laporan ular. Jadi gue bisa tahu saking seringnya nanganin ular, gue bisa tahu jenis ular dari geraknya aja. Misal geraknya ke kanan, ke kiri, nah ular sanca. Kalau geraknya begini nih, nah ini ular kobra. Kalau geraknya ngelus-ngelus dengkul, nah itu mulut ular mau minjem duit tuh. Pakai dulu gocap apa? Bentar gajian diganti. Nah itu. Dan selain itu juga di Damkar, untungnya Bang, kerja di Damkar ini temenku masih aja ada yang nanyain, "Kilo kalau mademin kebakaran berapa lama?" Sejam, 2 jam, lama amat. Iyalah, lu kalau mau cepet-cepet mah niup lilin gitu gua. Dan juga
di pemadam kebakaran, untungnya kita nggak ada yang namanya sistem langganan, Bang. Karena kalau di sistem langganan di damkar, ini nggak enak. Kalau profesi yang lain masih enak, ya kan? Misalnya apa? Tukang baju. Tukang baju punya langganan Bu Siti, di WA sama tukang bajunya. Bu Siti, udah sebulan nih nggak beli baju, bajunya masih bagus. Kita ada promo loh, Bu. Beli baju gratis kerudung. Masih enak. Coba kalau damkar, langganan sama damkar gimana? Di WA sama damkar. Bu Siti, udah sebulan nggak kebakaran? Rumah ibu masih bagus. Kita ada promo loh, Bu. Kebakaran kamar gratis dapur. Sekian dari gua, Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Tepuk tangan buat Bomba Rizky. Bomba. Kalau di Malaysia namanya Bomba, ya. Betul. Nah, tapi di sini dia nggak ngebom. Pecah banget, luar biasa. Rizky, Terima kasih. biar teman-teman para pelanggan damkarnya bisa juga dukung lo, silakan kasih tahu Instagramnya. Oke, untuk teman-teman, Instagram saya ri_fauzi. Silahkan di-follow, oke? Thank you Rizky. Luar biasa para finalis kita, dan kali ini kita kedatangan juga finalis episode sebelumnya yang dari pertama sampai hari ini selalu menggunakan ciri khas. Gue menyebutnya Mr. Mardigu, Mr. Masker di bawah dagu. Ya, kita panggil Johnny. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang udah kenal saya? Karena saya bukan siapa-siapa dan belum jadi apa-apa, lebih baik saya kenalkan dulu ya. Nama saya Johnny. Jujur aja saya bukan stand up komedian, tapi ada rencana untuk jadi stand up komedian. Perlu digaris bawah ya, itu cuma rencana. Iya, bukan apa-apa, karena ini penampilan kedua saya. Saya cerita dulu aja ya. Saya itu adalah juara stand up spesial ulang tahun BSP Group. Sekali lagi juara ya. Saya terangin dulu, BSP Group itu adalah perusahaan yang menaungi PT Ada Info yang menyinfocori program Ada Tawa ini. Ya, jadi saya termasuk orang dalam lah. Bukan apa-apa. Awalnya kan ini cuma seru-seruan aja ya kan. Ini cuma acara tahun merayakan ulang tahun BSP gitu. Tapi ujung-ujungnya gara-gara tayang di Ada Info ini, jadi saya disuruh tampil lagi gitu. Ya mau gimana? Orang yang disuruh bos mau nyesel jadi juara tapi hadiahnya lumayan. Mau dibalikin udah habis. Iya, ya udahlah, terpaksa. Jalanin aja. Tepuk tangan dong buat saya. Abang-abang ini kan suhu-suhu ya. Kalau boleh tahu, abangnya berapa lama stand up? Oh, setahun setengah. Saya dong, sekali stand up langsung juara. Maaf ya. Cuma kasih tahu nih, ya kan. Banyak orang jago, orang berkualitas, tapi belum tentu juara kan. Saya cuma mau cerita, di sebuah negara ada orang nih, pemuda, jago, kagak tuh. Kualitas juga, ya gitulah. Tapi karena ada ordal, bisa jadi wakil presiden. Nggak usah saya sebutin kan namanya siapa. Banyak followernya. Saya cuma mau kasih tahu, di kompetisi ini, jadi sudah jelas dong yang bakal nanti jadi juara siapa. Mungkin itu aja dari saya. Saya Johnny, sekian dan terima kasih. Woi, tepuk tangan dong. Wah, Mr. Johnny. Yes, Papa. Yes, Yes, Papa. yes. Semoga. Ya. Kalau di kantor selalu bilang Johnny, yes, Papa. Yes, Yes. Boss. Yes, Boss ya. Oke. Luar biasa. Oke, Johnny sudah memulai sewer yang membuat peserta lain gemeteran. Wah, luar biasa. Tapi emang masuk jalur sini loh, jalur
karyawan dulu ya. Iya, Di yang penting BSP lucu. ya. Yang penting lucu. Kalau nggak lucu mungkin nggak terima kali di sini. Iya benar. Oke. Jadi buat teman-teman kalau mau masuk jadi anak komika ada tawa Iya. bisa lewat jalur Orang karyawan dalam. dulu. Iya, betul. Oke, nggak apa-apa. Siapa tahu yang nonton nggak cuma orang dalam, yang Oke. dukung lo siapa tahu juga orang lain ya. Silakan dikasih tahu Instagramnya Mas Joni. Ya buat semuanya Mm-mm. dukung saya di @opung07. Udah segitu aja. Ya. Oke, Opung Resobat. Thank you Opung, makasih. Makasih. Hey. Oke, kembali lagi barengan Tata Gibrik di Ada Tawa. Ngomong bebas, tawa lepas. Ha! Oke, teman-teman semuanya, penonton Ada Tawa yang masih setia sampai hari ini, seluruh finalis itu ada beragam profesi, ada guru, ada damkar, ada pemusik, ada pemain sinetron, ada juga ojol, dan juga ada satu profesi yang baru, yaitu netizen. Nah, ini adalah profesi yang sudah diakui ya oleh Lembaga Profesi Indonesia. Kita panggil Ketua Netizen Seluruh Indonesia, Akbar Buku. Assalamualaikum final. Sejak awal kompetisi ini saya yang paling ditelantarkan karena hanya dianggap netizen. Keterlaluan kau Bang Tata. Padahal seharusnya Bang Tata tahu bahwa banyak netizen yang jadi selebgram. Meskipun banyak yang ditangkap sih karena nipu. Ada juga yang jadi admin akun gosip artis. Karena tidak akan bisa artis viral tanpa netizen. Ada juga yang jadi buzzer pemerintah. Itu kerjaanku. Di sini aja saya kritis. Kalau di kantor saya bilang siap pimpinan. 19 juta lapangan pekerjaan sudah dikerjakan AI. MBG tepat sasaran. Saking tepatnya mobil MBG nabrak siswa di Jakarta. Tapi karena di pemerintahan, ku tahu memang banyak enaknya. Bayangin nih, transportasi, akomodasi, konsumsi ditanggung oleh negara. Yang belum ditanggung sih, bayar LC. Bang Tata mau bayarin nggak Bang? Daripada bayarin taping komika, mending bayarin LC Bang. Kalau komika keresahanmu ditertawakan, kalau LC keresahanmu didengarkan dan disuguhkan minuman. Minum Mas. Mari Mas. Mari Mas minuman kan? Mari Mas asal. Tapi karena seringnya ditawarin minuman, saya pernah protes. Minum-minum kok terus, ini sudah banjir nih. Bub, 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 bub. Saya hampir tenggelam. LC-nya di sebelah bilang, ini emang konsepnya Mas. Bub, 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 bub. Dia hampir tenggelam juga. Dari cerita ini, kalian akhirnya tahu mengapa di Indonesia banyak banjir. Karena kita kebanyakan LC. LC kan kepanjangannya lahan jadi sumber industri. Lahan yang harusnya dijaga keperawanannya, lahan hutannya, bukan lahan anunya si LC. Ini materi clean, pikiran kalian fotografer kotor. Resapan dikorbankan demi rekening si hidung belang. Yang hobinya mikul-mikul. Yang hobinya tunjuk-tunjuk sok keren. Yang hobinya lempar-lempar bantuan dari jauh. Sungguh malang nasib LC. Kalau ada maunya datang langsung diraba. Kalau udah kenapa-kenapa, dari jauh say goodbye. Sambil teriak hidup Jokowi.
Ini kayaknya diganti ya. Ganti jadi hidup Bang Tata. Karir saya masih mau panjang, Bang. Jangan karena honor taping doang. Hidup nggak panjang. Sekian dari saya. Saya Akbar mau cari LC dulu. Wih. Karena tadi materinya tentang LC, saya nggak lagi menasbihkan Anda sebagai netizen Indonesia, tapi sebagai duta LC Indonesia. Itu gelar baru loh. Ya. Siap Bang Tata. Memberikan suara para LC yang terzolimi selama ini Siap, ya. betul, Bang, betul. Yang hutannya digunduli oleh orang nggak bertanggung jawab ya. Luar biasa. Oke Akbar, kasih tahu dong semuanya biar juga mampir di Instagramnya. Siapa tahu Intel juga mampir ke situ ya. @Akbar Buku. Akbar Buku. Terima kasih Akbar. Yeay. Masih bareng lagi di final ada tawa. Ngomong bebas, tawa lepas. Hahaha. Terima kasih yang masih setia sampai hari ini menonton dari episode pertama sampai final hari ini. Dan kita sudah mempertemukan satu orang yang berhasil masuk final. Mungkin pas kemarin-kemarin kurang perform, kita panggil lagi ternyata bisa menunjukkan performa terbaiknya. Inilah dia, Cina Betawi alias Cibet, Satria. Yeay. Ya, seneng banget gue bisa balik lagi ke sini ya. Akhirnya bisa pakai baju merah. Ya, udah sah nih gue jadi finalis nih. Iya. Ya, tapi ini bukan cuman gue berterima kasih sama Bang Tata, sama Ada Tawa buat ngundang gue lagi, terutama penonton nih. Terima kasih banget udah dukung gue terus. Terima kasih like sama komennya, sama repostnya. View-nya juga terutama, tonton terus Ada Tawa. Sedikit menjilat. Oke, langsung aja. Buat yang belum kenal, perkenalkan, nama gue Satria. Jujur punya nama Satria tuh nggak enak, Bang. Karena, apalagi ketika dipanggil ya kan. Kak Satria masih enak. Mas Satria masih enak. Bang Satria ini loh. Manggil apa ngajak berantem ya kan. Pernah ada yang teriak, bangsat. Gue samperin ya kan. Ngapa lu? Satria, secondnya berapaan? Oh tiba-tiba COD motor gue. 10 juta aja, Kes. Pajak panjang. Bannya baru gue ganti. Gue ini berprofesi sebagai driver bandara, Bang. Itu sering juga tuh gue dicengin. Wih, pilot tadi. Emang sih, gue sering bawa batik, Garuda, 2 kelinci. Tapi itu kan kacang ya. Bukan pesawat, bukan. Nah, gue jadi driver bandara tuh menurut gue, ini adalah puncak karir seorang driver, Bang. Soalnya gue udah sering banget bawa orang-orang besar. Artis, pejabat, surun. Kurang besar apa itu? Kulkas 2 pintu ya kan? Dan gue sebagai driver bandara, sebagai seorang driver nih, itu merasa insecure, Bang. Soalnya orang-orang pada bilang ini macet gara-gara udah banyak driver online. Tapi emang sih, makanya saat ada yang membahas gimana cara memberantas macet, ini gue jadi ngerasa anjir gue mau diberantas. Udah kayak hama. Kan kalau driver online tuh gimana sih? Bisa tolong tangannya belum? Ayo. Ya. Gue tuh kan sering banget macet ya di jalan gitu emang kerjanya. Itu di macet-macetan itu kalau menurut gue emang harus dibudayakan, Bang. Karena menurut gue banyak orang nyari nafkah dari kemacetan. Contohnya nih, saat macet lu bisa nemuin di jalan ada yang jualan tahu Sumedang, ada yang jualan air mineral. Bahkan gue saat macet pernah lihat ada yang jual janji. Kalau saya terpilih 19 juta lapangan kerja. Buset.
pinggir jurang dikit. Tapi walaupun gue ini seorang driver bandara, nggak selalu gue dapat penumpang itu dari bandara terus. Kadang gue juga dapat reguleran. Nah itu gue sering dapat, yang paling gue nggak suka tuh kalau gue dapat reguleran adalah kalau gue dapat penumpang kuli, Bang. Gue nggak ada masalah sama profesi kuli. Yang jadi masalah adalah kuli seharian kerja, lo tahu sendiri baunya kayak gimana, ya kan? 1-2 kuli nggak masalah dah. Mobil gue muat sampai 6 penumpang, 6 kuli jadi 1 mobil, Bang. Baunya tuh kayak cat basah anjir. Iya dah. Itu gue ini, Bang. Profesi kuli adalah satu-satunya profesi yang gue izinin ngerokok. Tahu kan kalau sebenarnya di taksi online tuh nggak boleh ngerokok ya. Iya, mereka tuh gua tawarin bahkan, Bang mau ngerokok nggak? Biar gua ini, Bang, bisa buka jendela gitu. Biar gua bisa ngerokok. Gua mendingan kena TBC daripada nyium bau badan kuli ya kan. Sekian dari gua, terima kasih. Tepuk tangan dong. Wih, luar biasa buat Bangsat emang lo ya materinya ya. Siap-siap lo nanti komen-komen YouTube-nya bakal diserang para kuli-kuli semua. Ya, tapi mungkin di bandara ada kuli-kuli dari TK Cina kali mungkin. Jadi naik mobil online lo pulang ke rumah nanti. Iya, ngerjain proyek dia di bandara. Betul. Ya, kuli juga ada yang kerja di bandara, Bang. Nah, benar-benar. Ya udah, kalau gitu Satria kasih tahu Instagram. Oke. Akun sosial media lo juga. Iya, oke, dukung terus gua di @satriarifrahman. Tonton terus Ada Tawa. Jangan lupa di YouTube-nya ada info.id. Official. Oke. Luar biasa, sudah banyak sekali penampil-penampil finalis dari tadi awal sampai akhir. Kita dibikin tertawa semua, dibikin terpana, dan dibikin gila juga. Luar biasa. Mau tahu siapa yang berhasil keluar di episode kali ini, jangan lupa tonton terus di YouTube-nya Ada Tawa di adainfo.official, dan juga like, subscribe, dan juga share ke semua teman-teman kalian. Jangan lupa untuk terus follow juga akun hostnya Tata Gibrik Real di Instagram. Sampai jumpa lagi di minggu depan. Kita akan tahu siapa pemenang episode final kali ini. Sampai jumpa lagi.